Jadi kalau ditanya apa itu Al-Quran? Al-Quran itu adalah ketetapan Allah. Apa itu hadis? Hadis itu penjabar dari ketetapan Allah. Nah, kenapa dikatakan penjabar? Karena Rasulullah yang diperintahkan untuk menerangkan. Itulah hikmah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Nah, sekarang kalau kalam Allah, kalau Al-Quran itu bahasa Arab. Kapan dituliskan dan kapan kemudian dihafalkan? Pada saat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima Al-Quran itu. Waktu itu juga dia menyampaikan kepada sahabatnya menghafalkan. Selama baginda Rasulullah Muhammad SAW masih hidup, Al-Quran itu sudah utuh 30 juz. Al-Quran itu sudah sempurna, dihafalkan dan dituliskan. Lalu kapan hadits itu ada? Dituliskan. Hadits itu ada sejak baginda Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu. Tetapi tidak dibukukan layaknya Al-Quran firman Allah. Tidak dihafalkan layaknya Al-Quran yang adalah firman Allah. Kenapa? Karena Rasulullah memerintahkan, jangan kau menulis dariku selain daripada wahyu yang kuterima dari Allah. Kenapa Rasulullah melarang menulisnya? Karena Rasulullah tidak mau sahabat-sahabatnya mencampur adukkan antara kalam Allah dengan haditsnya, dengan perkataannya. Oleh karena itulah kemudian hadits kalau ditanyakan oleh orang-orang Kristen, hadis itu kan datang 200 tahun setelah baginda Rasulullah SAW. Keliru. Hadis itu sudah ada, tapi nanti dibukukan setelahnya. Itu yang dipahami. Kenapa? Karena tidak ingin Rasulullah itu sahabatnya mencampur adukkan. Kenapa demikian? Karena sahabatnya bukan Nabi. Sahabatnya itu manusia biasa. Bisa jadi khilaf kalau dia mencampurkan antara hadis dan Al-Quranul Karim. Nah, kenapa ada yang dikatakan sahih? Kenapa ada yang dikatakan dhaif? Kenapa ada dikatakan maudhu? 3 pokok ini aja dulu. Kenapa dikatakan maudhu? Karena ketika ada pemberitaan di abad selanjutnya dikatakan Rasulullah Muhammad SAW pernah bersabda. Apa sabdanya? Tiada kebilau seindah sangsil. Apakah benar ini adalah perkataan Rasulullah? Diteliti sampai kepada pada tabiin, tabiin, kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Pernah diucapkan. Ternyata tidak pernah berita itu diberitakan. Maka kedudukan pemberitaan itu namanya palsu, maudhu. Oke? Karena tidak sampai kepada Rasulullah. Kenapa tidak sampai? Sangsil belum ada pada masa itu, dan juga orang yang meriwayatkan itu adalah orang-orang yang tidak kredibel. Nah, lalu kemudian kapan hadis itu dikatakan dhaif? Hadis lemah. Ketika pemberitaannya ada yang terputus. Misalnya saya mengatakan Bang Dewa pernah berkata bahwa Adinda Awan mengatakan seperti ini. Nah, begitu diselidiki oleh ahli hadis, ternyata Bang Suma tidak pernah bertemu dengan Bang Dewa. Tapi Bang Suma berani mengatakan Bang Dewa pernah berkata. Padahal Bang Suma tidak pernah bertemu dengan Bang Dewa. Itu dhaif namanya, itu lemah. Karena tidak bisa dipercaya. Dalam arti kata, tidak tersambung dia. Tidak pernah ketemu, tidak ada riwayat yang mengatakan mereka pernah duduk bersama. Mereka pernah belajar, mereka pernah mangkul antara guru dan kemudian murid. Gak pernah, berarti dia diragukan. Nah, kapan itu sahih? Ketika Ustadz Alwan mengajari Bang Dewa, nyata-nyata Bang Dewa duduk di depannya Dinda Alwan, lalu kemudian datang Bang Suma duduk di hadapan Bang Dewa mengatakan, saya menerima informasi dari Dinda Alwan. Dinda Alwan kemudian mengatakan, saya menerima informasi dari Akhi Ako, ya, Akhi Abbas. Lalu kemudian runut kembali, Dewa juga mengatakan, aku bertemu dengan Bang Suma. Bang Suma lalu mengatakan, saya menerima informasi dari Ako kepada Dinda Alwan, Dinda Alwan kepada Dewa, Dewa kepada saya. Berita itu baru disebut sahih. Karena orang-orang yang ada disebutkan itu pernah bertemu, pernah berjumpa, lalu kemudian mereka adalah orang-orang yang tidak cacat hukum, tidak cacat akhlak, tidak cacat kepribadian, tidak cacat ingatan, dan diiyakan oleh perawi-perawi yang lain, maka itu disebut hadis sahih. Kalau Al-Quran tidak ada sahih tidak sahih, karena Al-Quran ini jelas adalah kalam Allah.
Saya kira begitu sementara dari saya. Kalau ada tambahan, disilahkan. Ya, luar biasa penjelasan dari Bang Juma ini ya, Ikhwan ya. Cukup adrenalin juga ini ya. Sampai merinding ini ke dompet-dompet ini Bang Juma. Ya Allah, ya Rabbi, luar biasa. Ya, gimana Mbak Maria? Nabi Muhammad. Tadi penjelasan penjelasan Ya. dari Bang Juma sepertinya sudah jelas ya mengenai Jelas, soal Al-Quran dan hadis. Ya silakan Bu Darma, mau ditambahin? Ya, tapi gini ya, keren juga ya Bang Dewa ya. Ketika Mbak Maria nih mau mempelajari Islam, dia langsung nanyakan hadis. Itu pun karena mungkin ada seperti lintas agama di TikTok ini. Kalau saya dulu Bang Dewa nggak tahu tuh hadis itu apa, yang taunya cuma Al-Quran gitu ya. Al-Quran, dan saya pun keluar dari rumah tuh cuman bawa ijazah saya gitu, berani-berani aja gitu kan. Yang saya tahu kan cuma Al-Quran, saya mempelajari Al-Quran. Saya tahu hadis itu setelah nikah gitu loh. Hebat nih Mbak Maria ini, hebat gitu, mempelajarinya itu nggak setengah-setengah dan mencari tahunya itu nggak setengah-setengah gitu loh. Iya, Tinggal aja, betul. ya kan hebat ya. Tinggal aja Mbak Maria ini ngucapkan 2 kalimat syahadat aja sih kayaknya Mbak Dewa, Bang Dewa, Mbak Maria ini Iya. gitu. Iya hebat. Kita tinggal nunggu dari Mbak Maria aja ya. Kalau misalkan Al-Quran itu ya dijelaskan secara detail, dijelaskan secara rinci, mau berapa tebal Al-Quran itu? Al-Quran itu hanya menjelaskan poin intinya. Poin intinya seperti ini. Dan yang menjabarkan itu semua adalah Rasulullah SAW. Dan kita diperintahkan untuk yang namanya menjabarkan juga gitu kan. Contoh seperti ini ya Bang Maria ya. Poin inti itu roti terbuat dari tepung. Nah itu poin intinya. Nah sebagai manusia yang berakal, kita ialah yang menjabarkan nanti bagaimana caranya supaya masak roti ini enak. Ternyata campur garam, campur mecin, campur saus, campur kecap, dimasaknya seperti ini. Nah itu perinciannya dari Nabi Muhammad SAW. Kalau Al-Quran itu murni 100%. Al-Quran itu perkataan dari Allah langsung. Tidak ada campuran dari siapapun juga. Setinggi apapun otoritas manusia itu, tidak ada sama sekali. Bahkan perkataan Nabi Muhammad, sumbangan 1 ayat pun tidak ada. Al-Quran murni 100%. Tidak ada campuran dari Pertamax, oli kastrol, ataupun dari bensin pertalit. Tidak ada. Tidak ada. Murni ini. Dijamin 100%. Begitu Mbak Maria. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Mbak Maria, silakan. Apalagi Ces? Ya, silakan. Ya, mumpung ini nih. Gampangnya itu nanti di sini aku. Yang penting Mbak Maria selamatin dulu diri sendiri. Setelah Mbak Maria selamatkan diri sendiri, Mbak Maria berdoa untuk menyelamatkan. Bagaimana caranya menyelamatkan anak, menyelamatkan orang tua, doakan. Hanya itu aja yang bisa dilakukan sama Mbak Maria. Belajar dulu Islam supaya nanti ketika Mbak Maria ditanya sama orang tua, insya Allah Mbak Maria bisa menjabarkan, bisa menjelaskan. Minimal belajar 1-2 bulan untuk memahami Al-Quran, pengajaran Al-Quran, dan yang paling poin intinya itu adalah posisi Yesus. Siapa itu Yesus menurut Yesus? Itu poin intinya. Karena yang namanya Islam dengan Kristen itu yang pertama itu adalah mengenai soal ketuhanan. Itu Mbak Maria ya, ketuhanan. Letak Yesus Ya. itu siapa sebenarnya? Itu Mbak. Ya apalagi sekarang udah berumur 50 tahun, apalagi gitu. Jangan dilama-lamakan. Apalagi cepat. Sebenarnya udah sangat lama sekali saya udah tertarik dengan Islam itu loh Bang. Soalnya ketika saya dulu masih ada pergi ke gereja, itu saya malah merasa aneh. Seharusnya kalau merasa itu rumah Tuhan, kalau ingin beribadah harusnya khusyuk ya kan Bang ya. Tapi ketika saya di dalam gereja itu ya orang hanya nyanyi, lompat-lompat ya kan. Itu menjadi sesuatu yang aneh menurut saya ya. Terus juga pakaiannya banyak yang terbuka, pakai pendek, atau kadang ada juga yang pakai konsep, ya kan, pakai pendek. Kadang saya mikir kan, apakah memang seperti ini harusnya ya? Padahal kan harusnya kalau ke rumah Tuhan itu kan harusnya pakaian lebih sopan gitu kan, dan juga khusyuk lah.
Lalu saya juga lihat teman-teman saya orang muslim, karena kan di sini mayoritas Islam ya kan mah. Jadi di tempat kerja saya pun juga mayoritas Islam. Ketika melihat mereka beribadah dengan khusyuk, terus hormat gitu kan, maksudnya mensucikan tempat ibadahnya. Di situ saya mulai tersentuh loh bang. Jadi saya berpikir yang mana yang seharusnya saya lakukan gitu kan kalau mau beribadah, apakah harus nyanyi atau lompat-lompat atau khusyuk gitu ya kan. Oh, Ces, tolong kuatkan suaranya, Ces. Nggak kedengaran yang di bawah, Ces. Kedengar sih kedengar. Lanjut aja nggak apa-apa. Apalagi yang meragukan gitu. Lanjut aja, Mbak Maria. Ya bang, saya mau tanya itu, kalau saya sudah jadi mualaf, itu apakah saya harus beriman sama Nabi Muhammad gitu? Silakan dari Pak Alwan gantian atau Bu Derma. Apakah ketika nanti saya menjadi seorang mualaf, saya harus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Silakan. Ya pasti ya, namanya kita beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu bagian daripada syahadatain, ya, bersyahadat bahwa bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah atau Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya dinamakan syahadatain. Begitu. Jadi kenapa? Karena yang mengajarkan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini ya, sekalipun banyak stigma buruk di luar sana dan itu banyak dibawakan oleh orang-orang yang benci dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi bagi mereka yang menuntut ilmu, belajar baik-baik dengan akidah yang benar, dengan ilmu yang benar, maka mereka justru akan mendapati pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sebagaimana di dalam Al-Quran digambarkan, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri daripada Nabi SAW itu ada suri tauladan yang baik. Bahkan kalau kita lihat sirahnya, bentuk daripada kata itu kalau diterjemahkan itu ada 3 penekanan. Jadi kalau dikatakan laqad, kemudian ada lam taukid di situ, lam takkid, lalu ada kata qad juga di situ menunjukkan taukid atau penguatan. Jadi bisa kita artikan benar-benar, sungguh-sungguh, betul-betul. Pada diri Rasulullah SAW itu ada suri tauladan yang baik. Nah, Rasulullah SAW ini haruslah diimani oleh seluruh kaum muslimin, oleh semua yang percaya kepada Islam harus mengimani beliau sebagai Nabi. Kata Rasulullah SAW, bahkan kalaupun umat Abu Musa ada hadir pada sekarang, maka dia akan menjadi umat daripada Rasulullah. Dan kalau ada Isa atau Yesus itu bahkan datang pada saat ini, dia akan menjadi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi wajib hukumnya. Begitu mungkin ya kira-kira. Baik, terima kasih banyak Pak Alwan. Dari Bang Juma, apakah ketika kita nanti menjadi seorang mualaf, kita itu wajib beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Iya baik. Jadi gini, tujuan kita itu hidup ya. Berapa menit saya dikasih ini? 5 menit. Ya. Sepuasnya Bang, sepuasnya lah. Sekarang ya, nanti bosan yang lain. Sebenarnya Dewa udah bosan, tapi nggak apa-apa, terus aja. Ya, saya sambil tiduran ini, ngantuk kali, tapi nggak apa-apa. Iya. Begini, jadi Tuhan itu, saya mulai dari mana tadi? Jadi kehidupan kita sebagai manusia itu, yang kita cari itu adalah keselamatan kan, hidup kekal. Nah, Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya. Kalau sudah satu, berarti nggak boleh ada 2-nya, apalagi 3-nya. Kalau mau memperoleh hidup yang kekal. Terus kemudian, mengenal Yesus sebagai utusan, itu memperoleh hidup yang kekal. Nah ini ajaran siapa? Ajaran baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian,
Al-Quran menjelaskan Qul in kuntum tuhibbunallah. Jika engkau mencintai Allah pencipta langit dan bumi, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikuti siapa? Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Berarti kita kudu wajib mempersaksikan iman kita bahwa beliau adalah Rasul utusan Allah yang diceritakan di dalam Yohanes 14 nomor 26. Apa dikatakan di sana? Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan datang diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang kukatakan kepadamu. Jadi yang datang ini kemudian mengingatkan segala perkataan Yesus yang pernah Yesus sampaikan kepada Bani Israel. Aku adalah utusan Allah, inni Rasulullah. Diajarkan juga demikian di Al-Quran, bahwa beliau Isa atau Yesus itu hanyalah utusan Allah. Ya. Lalu kemudian kita melihat ya, kehidupan kekal itu di dalam sebuah hadits diterangkan begini. Gimana bilangnya ya? Di dalam hadits Bukhari nomor 6886. Ya, saya nggak usah baca bahasa Arabnya ya. Di sini terjemahannya jelas sekali. Rasulullah Muhammad SAW itu bersabda, ini berbicara mengenai hari kiamat. Ini berada pada sesi hari kiamat. Ya, dari Anas radhiyallahu an bahwa baginda Rasulullah Muhammad SAW bersabda, pada hari kiamat nanti orang-orang mukmin ditahan hingga yang demikian menjadikan mereka menjadi sedih. Mereka katakan, aduhai, sekiranya kita meminta syafaat kepada Tuhan sehingga Dia menjadikan kita merasa nyaman dari tempat kita ini. Mereka pun mendatangi Nabi Adam alaihissalam dan berkata, engkau hai Adam, engkau adalah nenek moyang seluruh manusia. Allah menciptamu dengan tangannya sendiri, menjadikan surga sebagai tempat hunianmu, dan menjadikan malaikat bertunduk sujud menghormat kepadamu. Allah juga mengajarimu nama-nama segala sesuatu agar engkau bisa memberi syafaat kepada kami di sisi Tuhanmu, sehingga engkau bisa memberi kenyamanan di tempat kami ini. Namun Adam alaihissalam menjawab kepada mereka, di sini saya tak berhak memberi syafaat, wahai cucuku. Ya, Rasulullah Muhammad SAW kemudian melanjutkan sabdanya. Lantas Adam mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukannya, yaitu memakan pohon larangan, padahal telah dilarang. Dan ia kemudian katakan, coba kalian datangi Nabi Nuh. Kemudian Adam mengajak orang-orang ini mendatangi Nabi Nuh. Nabi Nuh juga begitu. Aku tidak punya hak memberi syafaat untuk kalian. Ya, dan Nabi Nuh pun menyebut kesalahannya yang pernah dilakukan, yaitu bertanya kepada Tuhannya dengan tanpa ilmu sambil dia katakan, cobalah kalian datangi Abraham atau Ibrahim. Beliau itu adalah Khalilur Rahman, beliau itu adalah kekasih Allah. Lalu kemudian Rasulullah mengisahkan dalam haditsnya, ya, mereka pun mendatangi Ibrahim. Lalu Ibrahim alaihissalam menjawab, maaf, di sini saya tidak berhak memberi syafaat untuk kalian. Lalu Nabi Ibrahim menyebutkan kesalahannya, yaitu 3 kebohongan yang pernah dilakukannya sambil berkata, cobalah kalian datang kepada Musa, seorang hamba yang Allah beri syafaat, memberi kitab Taurat kepadanya, mengajaknya bicara langsung, mendekatinya kepadanya dengan sedekat-dekatnya. Lalu kemudian Rasulullah Muhammad SAW melanjutkan sabdanya, mereka pun mendatangi Nabi Musa alaihissalam. Hanya Musa lagi-lagi menjawab, maaf, di sini saya tidak berhak memberikan syafaat untuk kalian. Sambil Musa mengingatkan kesalahan yang pernah dilakukan, yaitu membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan, sambil dia katakan, coba kalian datangi Nabi Isa alaihissalam, seorang hamba Allah, seorang Rasul Allah, Ruhullah dan kalimahnya. Mereka pun kemudian mendatangi Nabi Isa alaihissalam. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihissalam? Maaf, di sini saya tak berhak memberi syafaat untuk kalian. Sambil Nabi Isa alaihissalam berkata, cobalah kalian datangi Nabi Muhammad SAW, seorang hamba Allah yang telah mengampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang. Lantas mereka pun mendatangi Rasulullah Muhammad SAW. Ada yang menarik di sini.
Ketika Rasulullah Muhammad SAW mengatakan orang-orang ini datang kepada Nabi Isa alaihissalam, apa yang dikatakan oleh Nabi Isa? Aku tidak punya hak, aku tidak bisa memberikan syafaat. Itu mengingatkan saya kepada kitabnya teman Kristen di dalam kitab Markus 10. Apa yang dikatakan? Tentang surga, tentang siapa yang akan duduk di sebelahku di surga, baik itu di sebelah kananku atau di sebelah kiriku. Aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Markus 10 nomor 40. Ternyata Yesus tidak punya hak untuk menentukan surga nerakanya seseorang. Belum lagi ketika kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 nomor 2. Nasib orang-orang pengikutnya Nabi Isa itu tidak jelas nantinya, belum diketahui. Nah, ketika dalam hadis dikatakan, ternyata Nabi Isa pun mengatakan begitu. Aku tidak berhak memberikan syafaat untuk kalian, sama seperti Markus yang tadi. Cobalah kalian mendatangi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian ketika mereka itu datang, ya, lantas Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, ketika mereka mendatangi aku dan aku minta izin kepada Tuhanku di rumahnya dan aku diizinkan menemuinya, jika aku melihatnya maka aku tersungkur sujud. Allah lalu membiarkan aku sekehendak Dia membiarkanku kemudian. Lalu Allah berfirman kepadaku, angkat kepalamu wahai Muhammad. Katakanlah engkau didengar, mintailah syafaat, engkau diberi syafaat. Mintalah, engkau diberi. Lalu aku Muhammad angkat kepalaku dan memuji Tuhanku dengan pujian yang Ia ajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat dan Dia memberiku batasan. Kemudian aku keluar dan memasukkan mereka ke dalam surga. Lalu kemudian di hadis ini dikatakan, dan aku juga mendengarkan menyebutkan, aku lalu keluar, kemudian aku keluarkan mereka dari neraka. Orang-orang Islam yang pernah menyebut kalimat La ilaha illallah, aku mintakan kepada Allah agar mereka dikeluarkan dari neraka dan kumasukkan mereka ke dalam surga. Setelah itu aku kembali untuk kali kedua dan aku minta izin kepada Tuhanku, ya, dan kemudian diizinkan aku menemuinya. Jika aku melihatnya maka aku tersungkur sujud di hadapannya. Allah lantas membiarkanku. Sekehendak Allah kemudian membiarkan dan kemudian Allah berfirman kepadaku, angkat kepalamu hai Muhammad dan katakanlah engkau akan didengar dan berilah syafaat, engkau akan diberi syafaat dan mintalah engkau akan diberi. Aku lalu kemudian angkat kepalaku dan memanjatkan pujian dan pujaan terhadap Tuhanku Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diajarkan kepadaku. Kemudian aku memberi syafaat. Ia memberiku batasan sehingga aku keluar dan aku masukkan mereka ke dalam surga. Lalu kemudian Qatadah berkata, penulis hadisnya ini berkata, periwayat hadis ini mengatakan, dan aku mendengar beliau menyebutkan, dan aku berangkat sehingga aku keluarkan semua mereka dari neraka. Lalu mereka aku masukkan ke dalam surga. Dan aku mendengarkan menyebutnya, maka aku berangkat dan aku keluarkan mereka dari neraka untuk kemudian aku masukkan mereka ke dalam surga. Sehingga itu diulang sampai beberapa kali, sehingga tidak tersisa dalam neraka selain yang diberi, yang ditahan oleh Al-Quran atau yang ditahan karena dia ingkar terhadap Al-Quran. Maksudnya adalah mereka yang memang sudah wajib hukumnya tinggal di dalam neraka, yaitu mereka yang kufur, yaitu mereka yang syirik, yaitu mereka yang munafik. Jadi apa keuntungannya ikut kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ternyata umat Islam ketika sudah di neraka pun beliau masih minta kepada Allah, ya Rabb, aku ingin berjumpa dengan umatku yang ada di neraka dan izinkan aku mohon kepada memberikan syafaat kepada mereka. Dan apa yang terjadi? Allah kemudian mengizinkan syafaat itu datang kepada mereka. Subhanallah. Inilah keuntungannya. Sementara yang terjadi terhadap Yesus, tolong dibaca di dalam Matius 21 nomor 21 sampai nomor 23 di Matius 7. Tidak semua orang yang menyeruku Tuhan, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Ya, lalu kemudian dikatakan di dalam Matius 7 itu, bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Bukankah kami telah mengusir setan demi namamu? Bukankah kami telah bernubuat demi namamu? Pada saat itulah aku, Yesus, berkata kepada mereka, enyahlah daripada aku, engkau semua pembuat kejahatan. Engkau semua pembuat kejahatan. Enyahlah, pergilah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Orang-orang yang menyeru Yesus Tuhan dianggap Yesus sebagai pembuat kejahatan. Di mana orang-orang yang berbuat kejahatan ini disimpan, diusir? Di dalam Matius
13 nomor 50, semua orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti Kristen dilemparkan ke dalam api neraka. Sedangkan di Islam, baginda Rasulullah Muhammad SAW, jangankan yang selamat taat kepada beliau, yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga, bahkan mereka yang ingkar terhadap beliau tetapi tidak menyekutukan Allah, namun mengimani beliau sebagai nabi, namun tidak melakukan syariatnya, tetapi kemudian mereka menyembah kepada Allah dan tidak musyrik, tidak menduakan Allah, baginya Rasulullah Muhammad SAW masih juga perhatikan, masih juga didoakan, masih juga dimintakan syafaat, dan Allah mengizinkan. Subhanallah, begitu indahnya hidup di dalam ajaran agama Islam. Umatnya masuk neraka pun Rasulullah Muhammad SAW masih meminta kepada Allah untuk kemudian memasukkan umatnya ke dalam jannah. Sedangkan yang satu ini, yang sudah nyata-nyata mereka tuhankan, ternyata jangankan memasukkan ke dalam, ya, memasukkan ke dalam surga, justru diusir, dikatakan penjahat, dan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala di dalamnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tuhan tidak mampu menyelamatkan umatnya, tetapi baginda Rasul Muhammad SAW hanya sebatas manusia, mampu kemudian memberikan syafaat kepada umatnya di dalam neraka untuk sampai kepada jannah. Subhanallah. Jadi itu alasannya kenapa kemudian Anda, saudari saya, wajib hukumnya mengimani baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai khataman nabiyyin, sebagai Rasulullah dan penutup para nabi. Demikian sementara, silakan yang lain. 10 menit toh. Bagus, luar biasa, subhanallah, keren Bang Juma. Nah, itu penjelasan dari Bang Juma seperti itu ya. Kita diwajibkan yang namanya beriman kepada Rasulullah SAW. Meninggalkan kekristenan bukan berarti meninggalkan Yesus, tidak. Justru itu adalah bukti kecintaan kita kepada Yesus. Masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu, tetapi jika roh kebenaran itu datang, ikutilah dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kau akan kuminta pertanggungjawaban. Ini jelas. Kalau benar Mbak Maria itu cinta kepada Yesus, ikuti apa yang Yesus katakan. Ternyata masih ada yang namanya pengajarannya belum lengkap, dilengkapi oleh baginda Rasulullah SAW. Wajib hukumnya beriman kepada Nabi Muhammad, dan wajib hukumnya beriman kepada Yesus sebagai Nabi, bukan sebagai Tuhan. Begitu jawaban dari Bang Juma ya, Mbak Maria ya. Bang Maria lagi. Maria Mercedes. Atau ada penambahan dari yang lain, silakan. Atau Mbak Maria mau bertanya lagi, silakan. Udah cukup apa udah saya udah puas untuk semua jawabannya, Bang. Alhamdulillah, kalau udah puas. Apa Mbak Maria mau menerima yang namanya ajaran agama Islam? Iya, Bang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggak sia-sia tadi puasa 1 jam. Alhamdulillah. Puasa 1 jam. Ada aja. Saya Mbak Maria ya, jujur ya, kepada Ikhwan Fillah, kepada Bang Juma yang saksikan ya. Tadi saya Bang, selesai sholat Isya, saya berdoa Bang. Saya berdoa untuk Mbak Maria. Saya sebut nama Mbak Maria. Bukan hanya Mbak Maria, semua saya sebut tanpa terkecuali. Saya sebut semuanya. Aku Terlepas itu doa saya didengar, insya Allah didengar. Dikabulkan atau tidak, saya seorang manusia biasa. Tidak tahu. Yang jelas, saya tidak bisa menyelamatkan banyak orang. Minimal, saya bisa menyelamatkan 1 orang. Nah ini, dari Mbak Maria. Alhamdulillah, barakallah. Kalau misalkan tahu bersahadat, memeluk ajaran agama Islam, insya Allah, minimal kunci surga Mbak Maria sudah dapatkan. Kalau misalkan toh ragu dengan orang tua itu takut, ya sembunyi-sembunyilah. Backstreet apa namanya? Backstreet. Malum, lidah orang Jerman begini nih Mbak Maria. Lidah orang Jerman. Backdoor Bang Dewa, backdoor. Backdoor, ya benar. Ya Allah, ya Rabbi. Ya silakan. Tapi sebelumnya Dewa tanya dulu ya Mbak Maria ya, boleh ya? Nanya ke Mbak Maria ya. Iya. Baik. Pada saat Mbak Maria menerima Islam, apakah ada satu paksaan?
Tidak, Bang. Nggak ada. Apakah kami melakukan yang namanya intimidasi kepada Mbak Maria? Tidak ada, Bang. Alhamdulillah. Apa itu benar dari hati Mbak Maria untuk menerima Islam? Iya, Bang. Alhamdulillah. Silakan Pak Ustadz Alwan atau enggak Bang Juma, silakan. Tanya Kita dulu tambah Bang lagi Dewa, saudara. mau syahadat nggak sekarang Mbak Marianya? Beliau tadi mau. Iya, Oh gitu. tolong dibimbing. Oh, alhamdulillah. Maksud saya gitu Bang Dewa, ada keluar dari mulut Mbak Maria gitu, tolong saya dibimbing. Itu yang mau saya dengar Bang Dewa gitu loh. Baik, baik. Mau dibimbing Mbak Maria? Mbak Maria? Iya, iya, Bang. Baik, siapa yang mau bimbing Mbak Maria di sini?